orang-orang bilang bahwa saya ngamalin ini, saya punya ilmu ini, seperti itu. Nah itu nanti kalau dia ilmu itu nyatu itu ilmunya nanti mirip wajah orang yang dia tumpangin. Jadi kalau Mas Irfan itu mamanya punya ilmu dari siapa, ilmu apa, mamanya ilmu kebal, ilmu pelet, ilmu macam-macam mamanya. Itu nanti kalau mamanya pas meninggal ilmu itu muncul kayak Mas Irfan. Itu ngeliatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu. Sehat Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu semangat saya ketemu dengan Ustadz itu selalu auranya positif. Terima kasih Ustadz ya. Insya Allah. Amin. Ya. Dan alhamdulillah juga pemirsa di rumah mempunyai kebiasaan baru, rutinitas baru setelah sholat subuh sambil beres-beres rumah. Langsung TV-nya dinyalakan karena banyak ilmu yang akan kita hadirkan. Di sinilah dia di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Insya Allah disinilah tempatnya kita akan tolabul ilmi. Cari solusi. Sehat jasmani. Juga roha. Pinter ibu-ibu. Tepuk tangan lagi deh. Ustadz, hari ini kita akan mengambil tema yaitu ziarah kubur untuk mencari berkah. Iya. Ziarah kubur sebetulnya tidak dilarang. Justru bisa dianjurkan untuk mendoakan yang ada di kubur tersebut. Termasuk mengingatkan diri kita betul, bahwa kita besok akan meninggal itu. Nah tapi masalahnya banyak sekali orang datang ke kuburan bukannya mendoakan malah minta doa sama yang ada di dalam. Iya. Padahal sebaliknya harusnya kan? Iya sebaliknya emang benar. Silakan Ustadz. Iya. Tema kita bagus sekali, ziarah kubur untuk mencari berkah. Ya. Nah ini sebenarnya kebalik-balik. Jadi sebenarnya yang hidup itu yang mendoakan, kemudian sebenarnya ziarah kubur betul tadi, boleh sebenarnya silahkan datengin kubur seseorang, orang tua kita boleh. Atau siapa yang kita itu kenal, kemudian kita doakan. Kita mendoakan, ya doa itu gimana sih? Yang jelas kalau doa itu baik itu ya dimohonkan ampunan sebenarnya. Ya. Dimohonkan ampunan, dosa-dosanya yang dilakukan sejak akhir balik hingga saat ini itu udah sangat cukup sekali. Kemudian didoakan agar amal solehnya diterima oleh Allah Ta'ala seperti itu. Itu boleh sambil mengingat di kubur itu besok itu kita ya bisa ada di dalamnya juga. Iya, ya seperti itu. Jadi yang jelas yang istilahnya kalau ziarah kubur itu mencari berkah itu dilarang. Ya intinya banyak sekali saudara-saudara kita masih seperti itu. Ya. Nah, masih banyak sih. Ke kuburan sepulan berbondong-bondong bis ke sana. Iya, ziarah kubur. Untuk minta berkah padahal. Ya, padahal itu dilarang. Itu benar-benar dilarang itu. Nah itulah yang dikatakan syirik. Ya, itu syirik. Syirik itu menduakan Allah. Jadi kesannya kalau kita minta di situ nggak boleh. Kalau umpamanya ada orang bilang, loh ini kan yang saya ziarah ini kan orang yang dulu imannya bagus. Umpamanya kan begitu. Banyak nih yang cerita seperti itu. Loh ini kan dari iman beliau ini kan kita mendapat bisa menjadikan wasilah bagi doa kita. Ya. Perantara gitu. Nah seperti ini sebenarnya juga salah. Lah kenapa? Kalau orang itu sudah meninggal, amal soleh dan dosanya itu tercatat di catatan Allah sebenarnya. Jadi tidak ada di kuburan. Kalau boleh saya cerita jujur, di kuburan ada apa? Ada jin. Banyak itu aja udah. Saya lihat di jin ya jin. Kenapa mereka suka di kuburan? Ya karena orangnya sendiri itu otak orang yang sering-sering minta datang ke situ kan otaknya nggak beres. Kesempatan masuk sebenarnya mereka itu gitu loh. Jadi itu yang harus kita ketahui bahwa jin itu bisa membaca otak manusia. Bisa membaca otak manusia. Hanya saat ini aja ada manusia yang bisa membaca otaknya jin, ada. Beneran Ustadz? Iya ada manusia. Iya jadi nggak jin yang membaca manusia. Manusia baca otak jin ada. Iya. Karena kita sebetulnya hidup berdampingan. Hidup berdampingan, apalagi momennya di kita momennya. Di kita kan udah terbiasa, oh ini ilmu, ini kan ketahuan itu ilmu. Nah kalau udah ketahuan ilmu kan ilmu ini ilmu jenis apa nih. Nah itu kan ketahuan juga, oh ini ilmu ilmu nakal nih, nggak boleh nih. Iya. Seperti itu. Karena jin pun seperti kita ada yang baik,
Ada yang jahat. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang kurang ajar, ada yang baik itu biasanya nggak akan nemuin kita. Oh jadi kalau ada orang katanya penampakan itu jin iseng? Itu jin iseng bener. Nah ini bener nih, ini bener serius Bu. Jadi kalau sebenarnya si Mbak Kuntinya itu loh biasanya itu iseng sebenarnya. Isengnya nggak lucu ya, nakutin. Oh itu jadi iseng aja gitu? Itu iseng memang dia. Nah yang orang diisengin itu adalah otaknya yang memang dia tidak beres. Jadi kalau mamanya imannya bagus, mamanya Mas Irfan imannya bagus, sholat tertib, kemudian ibadah-ibadah yang lain dikerjain. Normal di atas rata-rata normal aja lah, jarang diisengin pasti. Oh. Gitu, jadi mereka sendiri sudah ngerti bahwa orang yang tidur ini, oh ini imannya cukup, nggak mau saya gitu. Tapi kalau dia tuh tiap hari emosional, teriak-teriak, marahin suaminya, kan gitu ya, ngerumpi dan sebagainya. Ya sekali waktu itu temennya datang, ngeliatin rambutnya sama wajahnya itu, itu. Ada lagi yang menyerupai orang yang kita kenal, itu benar gak sih? Oh kalau itu beda ya itu beda. Jadi begini, nah itu ada dua versi sebenarnya yang saya amati. Yang seperti kita kenal itu biasanya orang yang meninggal biasanya. Itu orang yang meninggal biasanya. Orang yang meninggal itu punya ilmu. Nah ini saya cerita nih. Ilmu itu yang sering orang-orang bilang bahwa saya ngamalin ini. Saya punya ilmu ini seperti itu. Nah itu nanti kalau dia ilmu itu nyatu itu ilmunya nanti mirip wajah orang yang dia tumpangin. Jadi kalau Mas Irfan itu mamanya punya ilmu dari siapa, ilmu apa, mamanya ilmu kebal, ilmu pelet, ilmu macam-macam mamanya. Itu nanti kalau mamanya pas meninggal ilmu itu muncul kayak Mas Irfan. Itu ngeliatin keluarganya biasanya gitu. Nah kalau sudah gitu nanti ada tanya orang-orang yang sok pinter ini loh yang sering ngomong. Oh itu arwahnya gentayangan. Enggak. Itu yang namanya roh itu sudah di tempatnya semula pada Allah Alam Ta'ala. roh. Alamnya Alam Allah. kubur, ya. Nah, kemudian jasadnya udah dikubur. Ya, betul. Nah, yang nanti dia itu di dalam penantian itu jiwa. Nah jiwa inilah yang nanti akan dibawa oleh Allah Ta'ala di akhirat. Jadi yang gentayangan itu ilmu. Jadi kalau mamanya ibu nih atau bapak-bapak nih punya ilmu pamacan mamanya. Saya juga ikut-ikutan nih. Sebenarnya juga nggak begitu tahu. Ilmu harimau mamanya. Oh ada orang bilang ada harimau tuh di situ. Ada orang bilang ada orang tua di belakang kamu kemana aja diuntit orang tua mamanya. Itu ilmu. Nah itu kalau orang ini mati, ibu mati atau bapak ini mati. Ilmu itu menyerupai wajahnya si yang mati itu. Bukan arwah gentayangan. Bukan. Makanya orang sok pinter itu lucu kalau saya kayak gitu. Iya. Aduh berarti harus hati-hati ya. Iya. Karena kalau percaya yang salah itu jadinya musyrik. Iya. Nah ini kita luruskan. Ya. Di siraman kolbu ini kita luruskan. Jadi harus paham. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya juga bersama dengan Ustaz Danu ya. Amin. Dan Bapak Ustaz Duma juga jika ingin bertanya boleh kami membuka line telepon di 021 5943854 atau bertanya lewat Instagram kami boleh di @officialmnctv. Buat ibu-ibu sini juga siapkan pertanyaan jika ada ya. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Tadi kami menjanjikan boleh dibuka pertanyaan dari rumah lewat telepon ataupun lewat Instagram. Dan kami sudah memilih satu Instagram yang sudah kami terima. Ini dia pertanyaannya. Dikirimkan oleh @aprilhadex. Ustadz, saya mau tanya, doa apa agar suami dijauhkan dari wanita-wanita penggoda? Dan bagaimana caranya supaya mudah rezeki? Ini lagi apel yang ditakuti oleh ibu-ibu. Apa itu? Apelakor. Itu sebenarnya pertanyaan itu nyindir kita. Oh kita Ustadz? Nah, iya kan? Ya. Kita laki-laki. Betul. Normal. Jadi begini, Mbak siapa? April Hadek ya, April Hadek. Sebenarnya doa itu akan tergantung dengan iman dan amal soleh. Jadi dikabulkannya doa itu tergantung iman dan amal soleh. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah jelas. Jadi siapapun kalau doa itu ingin dikabulkan amal solehnya harus besar di hadapan Allah Ta'ala. Ya.
Nah disinilah baru mulai. Jadi istilahnya seorang wanita boleh jadi takut suaminya digoda dengan pelakor-pelakor, nggak apa-apa, tapi imannya harus dikuatin dulu. Jadi jangan menang sendiri, jadi hormati suami sama. Jadi suami itu imam, hormati suami karena Allah Ta'ala, karena Allah. Ya. Jadi menikah dengan suami harus karena Allah Ta'ala, menikah dengan suami oke lah, hampir semua rata-rata orang Islam itu menikah dengan suami hanya gara-gara cinta rata-rata ya. Gara-gara seneng, cakep, punya uang banyak, itulah yang tapi setelah menikah cobalah berubah menuju ke arah Allah.